Oke, teman-teman, jadi sesuai dengan deskripsi channel yang saya buat ini, bahwa saya akan men-sharing atau mendokumentasikan apa yang selama beberapa hari ini saya pelajari. Nah, karena beberapa hari ini saya sedang belajar ekonomi, ya maka di sini saya akan sharing kepada teman-teman sedikit apa yang saya pelajari dari ekonomi ini, ya, fondasi-fondasi lah gitu. Nah, jadi ekonomi itu apa? Ya, ilmu ekonomi itu apa? Nah, jadi dulu saya mengira bahwa ekonomi itu adalah ilmu yang spesifik berbicara tentang uang atau kekayaan. Namun ternyata saya salah besar. Jadi ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber dayanya yang sangat-sangat terbatas tersebut, ya, untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas. Nah, inti dari persoalan ekonomi itu ternyata bukan tentang uang atau kekayaan, ya, tetapi tentang scarcity atau kelangkaan. Nah, masalah kelangkaan ini akhirnya membuat manusia harus menentukan pilihan. Dan tentu saja setiap pilihan itu pasti ada pengorbanannya, pasti ada biayanya. Nah, biaya ini disebut sebagai opportunity cost. Nah, jadi sebagai contoh itu lu dihadapkan dengan dua pilihan, menjadi polisi atau menjadi entrepreneur. Kalau lu memilih menjadi polisi, mungkin lu dapat gaji yang stabil, ketetapan income, ya, gaji yang stabil, status sosial, ya, keamanan pekerjaan. Nah, tapi di sisi lain lu kehilangan waktu yang fleksibel, ya, lu kehilangan waktu yang fleksibel, lu kehilangan potensi membangun bisnis, ya, potensi membangun karya, peluang income tanpa batas. Nah, sebaliknya kalau lu memilih menjadi entrepreneur, mungkin lu dapat kebebasan waktu, potensi membangun bisnis ataupun membuat karya, peluang income tanpa batas. Nah, tapi di sisi lain, lu mengorbankan kestabilan, keamanan pekerjaan, ya, rasa aman pekerjaan tetap, status sosial, dana pensiun. Nah, proses menghitung untung dan rugi dari masing-masing pilihan inilah yang disebut sebagai opportunity cost. Nah, dari situ manusia mulai mikir, gimana caranya kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi. Dan dari sinilah kita lanjut ke konsep supply and demand, yaitu mekanisme pasar. Nah, jadi simpelnya itu demand itu adalah seberapa banyak manusia menginginkan sesuatu. Jadi contohnya itu banyak orang pengen iPhone baru, banyak orang pengen rumah, banyak orang pengen Bitcoin, maka berarti demand-nya tinggi. Nah, supply itu adalah seberapa banyak barang atau jasa yang tersedia dan siap ditawarkan. Jadi contohnya itu seperti sepatu limited cuma 100 pasang, Bitcoin supply terbatas, tanah di kota besar terbatas, maka berarti supply-nya itu rendah, supply-nya sedikit. Nah, harga biasanya bergerak karena ada pertarungan demand versus supply. Jadi simpelnya kalau demand-nya naik, supply-nya menetap atau supply-nya rendah, maka berarti harganya naik. Ya, kenapa? Karena banyak orang mau beli, ya, banyak orang berebutan, tapi barangnya sedikit. Nah, sebaliknya kalau supply-nya banyak, ya, supply-nya tinggi, tapi demand-nya rendah, maka berarti harganya menurun. Kenapa? Simpelnya karena barangnya banyak, ya, barangnya numpuk, tapi nggak ada yang mau beli. Yang mau beli sedikit. Nah, dari situ kita mulai sadar, ya, manusia mulai sadar bahwa harga itu sebenarnya sinyal. Ya, harga itu menunjukkan sesuatu itu langka atau tidak, dicari banyak orang atau tidak, bernilai atau tidak. Nah, dari sini kita melihat tadi ada kesalahan teknis. Jadi langsung saja kita lanjut ke konsep insentif. Jadi setiap manusia itu biasanya bergerak ketika ada alasan atau keuntungan tertentu. Nah, itulah yang dinamakan insentif. Jadi sebagai contoh,
orang kerja tiap hari karena butuh uang, pengen hidup nyaman. Itu insentif teman-teman. Contohnya lagi, creator upload konten terus ya, karena butuh duit, views, attention. Nah, itu insentif juga teman-teman. Contohnya lagi, perusahaan bikin diskon gede-gedean karena pengen pembeli beli lebih banyak lagi. Nah, itu insentif lagi teman-teman. Makin lu ngerti insentif, makin lu ngerti kenapa bisnis bergerak, kenapa tren muncul, kenapa manusia melakukan sesuatu. Karena sebenarnya banyak hal di dunia ini itu digerakkan oleh insentif manusia. Nah, setelah ini kita lanjut ke konsep market. Nah, jadi market itu bukan cuma pasar sayur atau mall doang teman-teman ya, tetapi tempat bertemunya penjual dan pembeli, nah, tempat bertemunya supply and demand. Contohnya itu seperti pasar saham, pasar kripto, pasar mobil, pasar kerja, bahkan Instagram dan TikTok itu juga pasar teman-teman ya. Sosial media itu juga market. Nah, kreator kasih hiburan, kreator kasih ilmu, kreator kasih emosi, ya, audiens kasih waktu, views, attention. Makanya sekarang attention jadi mahal karena sekarang banyak orang berebutan atensi manusia. Nah, di dalam market tentu saja biasanya ada persaingan, perang harga, rebutan customer, rebutan attention, nah, karena semua orang pengen value dan keuntungan. Nah, sebenarnya di sini kita bisa melihat ya, bahwa di dunia ini sebenarnya penuh dengan market, teman-teman. Dunia ini penuh dengan pasar-pasaran dan hampir setiap pasar itu digerakkan oleh insentif manusia, supply and demand, value, attention. Nah, dari sini kita bakal lanjut ke konsep value. Nah, jadi orang itu akan membeli sesuatu atau akan membayar sesuatu ketika ia merasa bahwa itu bernilai bagi mereka. Nah, itulah yang dinamakan value. Sebagai contoh, kenapa banyak orang pengen pakai iPhone, ya, padahal HP lain juga bisa dipakai buat kamera, bisa dipakai buat TikTokan, bisa dipakai buat main game. Karena iPhone punya value branding, experience, ekosistem, gengsi, kamera. Makanya banyak orang rela beli mahal. Nah, creator juga gitu teman-teman. Kalau creator bisa kasih ilmu, bisa kasih hiburan, bisa bikin orang betah nonton, maka berarti dia punya value. Nah, sebenarnya bisnis besar, ya, perusahaan besar itu sebenarnya menang karena mereka memberikan value lebih besar. Jadi contohnya itu seperti Gojek, ya, Gojek mempermudah hidup, AI menghemat waktu, Netflix memberi hiburan, makanya banyak orang pakai. Nah, di ekonomi itu biasanya uang mengikuti value. Makin besar value yang lu bisa kasih, maka potensi income lu makin besar. Oke, kita lanjut lagi konsep produktivitas. Nah, semakin banyak hasil yang bisa dibuat, maka potensi value-nya itu juga semakin besar. Nah, itulah yang dinamakan produktivitas. Nah, jadi contohnya itu ada 2 content creator. Nah, content creator pertama ini malas, nggak konsisten, sehari bikin 1 konten. Nah, content creator yang kedua ini disiplin, workflow-nya rapi, pakai AI, sehari bikin 10 konten. Maka berarti produktivitas orang yang kedua ini jauh lebih tinggi. Nah, makanya sekarang AI booming, perusahaan suka teknologi, automation berkembang, karena itu semua bisa mempercepat hasil. Nah, orang yang produktif itu biasanya geraknya lebih cepat, hasilnya lebih banyak, lebih unggul dalam jangka waktu panjang. Nah, karena mereka semua menghasilkan value yang besar. Itulah kenapa fokus penting, skill penting, manajemen waktu penting, disiplin penting, karena itu semua dapat meningkatkan produktivitas teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Oke, see you next video.